Ya, mengawali MSDM ini berkembang begitu pesat, apalagi sekarang ini banyak sekali kajian-kajian dalam sumber daya manusia, apalagi kajian leadership, ya, mulai dari transaksional leadership, transformational leadership, agility leadership, digital leadership, ya, uh, terus berkembang lagi servant leadership dan lain-lain. Nah, ini perkembangan di dalam manajemen sumber daya manusia ini sebagai ilmu yang sangat luas sekali, ya. MSDM ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang MSDM, di mana MSDM itu dari Gary Dessler, kebijakan dan praktek menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Nah, MSDM suatu proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Ini kalau ada yang boleh boleh raise hand aja ya, boleh disela aja, diinterupsi saja. Kalau silabus nantilah saya berikan silabusnya, termasuk buku-bukunya juga. Saya mengejar waktu karena uh, waktunya mengalami keterbatasan. Jadi inti-intinya saya langsung saya ke materi ya. MSDM menurut si Hotang, nah ini orang kita nih, kalau ngelihat dari namanya. Nah, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan seleksi, tes penyaringan, pelatihan penempatan, kompensasi, pengintegrasian, pemberhentian, pemensiunan. Nah ini setiap individu, setiap para peneliti ya, para pakar mendefinisikannya masing-masing. Ya, beda antara si A, si B, si C, antara si Hotang, Dessler, kemudian Edwin Filippo, kemudian Haji Sadili Samsudin, ya, mendefinisikan lain-lain. Hadari Nawawi juga mendefinisikan lain-lain. Manulang mendefinisikan lain-lain. Ya, jadi perkembangan MSDM ini sangat bervariatif. Ya. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk menentukan aspek manusia. Nah, aspeknya apa saja? Aspeknya meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian penghargaan, penilaian. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sebelum masuk ke 5 ini, sebelumnya ada di sini sebenarnya. Nah, kalau di dalam fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi sumber daya manusia itu diawali dari perencanaan dan diakhiri dengan pemensiunan. Nanti ada ulasannya ya. Jadi kita bahas dulu tentang perekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian penghargaan, dan penilaian. Bahwa karyawan itu masuk mulai dari perekrutan, kemudian penyaringan, ya, penyaringan, direkrut, penyaringan atau seleksi, kemudian masuk pelatihan, pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini macam-macam ya. Kalau di pegawai negeri itu Satya Lencana 10 tahun, 20 dan 30 tahun. Ya. Istilah yang sama tentang manajemen sumber daya manusia ada istilah manpower management terkait dengan prosedur manajemen sumber daya manusia di organisasi dan diarahkan bagi pencapaian tujuan. Ada lagi dengan istilah labor relation, ya, hubungan tenaga kerja, hubungan karyawan, menitik beratkan pada hubungan manajemen dengan serikat pekerja karyawan. Nah, sekarang sudah muncul itu kan SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian masuk istilah lainnya industrial relation atau hubungan industri. Nah, merupakan istilah yang paling luas lagi, ya. Tidak hanya manajemen dengan serikat pekerja, tapi manajemen manajemen dan manusia sebagai tenaga kerja, ya, serta pengembangannya dalam konteks human research, ya, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, di mana sasarannya adalah mewujudkan satuan kerja yang efektif
dan efisien. Ya, efektif efisien ini dapat dicapai bila manajer tidak mengabaikan SDM. Nah, jadi SDM ini jangan diabaikan. Kalau diabaikan tidak terjadi efektivitas dan efisiensi. Hubungan industrial dapat digambarkan hubungan industrial dalam hal manajemen tenaga kerja, dalam hal pemasaran tenaga kerja. Ya. Dalam hal, pemasaran tenaga kerja dan manajemen tenaga kerja. Jadi dalam hubungan industrial ini ada yang bergerak untuk memanage tenaga kerja, manpower-nya, ya. Bagaimana diberdayakan, bagaimana dididik, dilatih, ya, sehingga tahu tentang kepegawaian, tahu dengan hubungan perburuan, tahu tentang keahlian-keahlian atau skill yang dimiliki. Kemudian pemasaran tenaga kerja atau penyaluran tenaga kerja atau supplier, main supplier. Jadi penyalur tenaga kerja, ya, penyalur tenaga kerja yang merupakan bagian dari pemasaran tenaga kerja. Ya, kita ketinggalan lari dengan Filipina. Kalau Filipina ini manajemen tenaga kerja ini yang akan dikerahkan sebagai tenaga kerja untuk ke luar negeri untuk menghasilkan devisa negara sudah ditata dengan baik, dibiayai, didiklat, kemudian saat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri didanai, setelah pulang nanti menyicil, ya, menyicil pinjamannya. Kalau di kita kadang alat-alat yang digunakan untuk praktikum juga sangat minim sekali, ya. Bahkan asal mau kerja langsung dikirim. Kalau di Filipina tidak. Ya, penggunaan bahasa, kemudian pengenalan hak asasi manusia diperkenalkan, kemudian aturan jam kerja juga sudah tahu bahwa jam kerja itu 8 jam. Selebihnya adalah kerja lembur. Nah, kita belum berani mengatakan kalau lebih dari 8 jam itu kerjaannya lembur. Nah, itu kelemahan di kita. Kemudian tidak berani mendebat, majikan-majikan tidak berani mendebat jika terjadi sesuatu hal di luar prosedur tenaga kerja. Nah, kalau di sana sudah mulai, ya, pemasaran tenaga kerjanya sudah ada. Kalau kita di sini pengerahan tenaga kerja, PJTKI, nah, ya, atau apa namanya, ya, penyalur tenaga kerja untuk keluar negeri lah. Jadi itu yang dikelola kurang baik. Nah, tujuan MSDM ini untuk meningkatkan kontribusi manusia secara strategis, etis, bertanggung jawab sosial dalam produktivitas organisasi. Ya. Nah, ini objeknya. Objek sasaran dalam sumber daya manusia ini ada individu, personal, ada fungsional, ada organisasi, ada masyarakat. Jadi objek dalam sumber daya manusia ini individu, ya, individu. Dari satu individu dengan individu yang lain ini merupakan objek pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang dikembangkan adalah individunya atau personalnya. Nah, kemudian yang dikembangkan atau objek dalam sumber daya manusia ini adalah kelompok. Nah, kelompok-kelompok dalam satu organisasi. Kemudian organisasi besarnya, nah, kemudian masyarakat. Jadi individu, fungsional kelompok, organisasi, dan masyarakat. Nah, tujuan sosial masyarakatan. Nah, yang di masyarakat ini bertanggung jawab secara sosial dan etik terhadap kebutuhan masyarakat. Kesehatan lingkungan, perbaikan sarana, pelatihan, dan keterampilan. Ya. Kalau tentang organisasi bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, tujuan fungsional ini bertanggung jawab mempertahankan orang-orang terbaiknya. Ya. Kemudian tujuan pribadi atau pekerja ini mencapai keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan masing-masing pekerjanya. Nah, dalam MSDM ada kegiatan manajemen yang berperan sebagai pendukung dalam perusahaan.
Ya, dalam manajemen sumber daya manusia itu ada posisi-posisi manajer lini, ada posisi manajer staff, ada fungsi kewenangan. Ya, manajer lini ini berwenang untuk mengarahkan pekerjaan bawahan dan bertanggung jawab mencapai sasaran organisasi. Manajer lini ini pimpinannya, kemudian mendelegasikan kepada bawahannya, bawahan bertanggung jawab pada atasannya. Manajer staff merupakan manajer yang membantu atau menasihati manajer lini, ya. Dia mendukung atau bekerja untuk manajer lini. Kalau wewenang ini merupakan hak pengambilan keputusan atau pendelegasian, ya, pemindah kekuasaan, ya, untuk mengambil keputusan, mengerahkan kerja orang lain dan memberi perintah. MSDM merupakan bagian dari tanggung jawab setiap manajer lini, mencakup penempatan pegawai, orientasi, pelatihan, dan kompensasi. Ya, tanggung jawab MSDM. Ya, tanggung jawab MSDM ini merupakan 3 fungsi utama: implementasi wewenang lini, ya, wewenang lini diimplementasikan, kemudian koordinasi tujuan pencapaian sasaran kebijakan, dan pelayanan staf kepada manajemen dalam organisasi. Lingkungan MSDM itu bisa berubah dan harus berubah, ya. Lingkungan MSDM itu bisa berubah dan harus berubah. Kalau tidak berubah, akan statis, akan tidak mengalami kemajuan. Ya, berubah dan dinamis. Ya, kalau berubah pasti dinamis, kalau nggak berubah berarti nggak dinamis atau statis, atau organisasi sumber daya manusia itu sendiri berjalan di tempat. Ya, di mana berubah ini menuntut peran lebih besar dalam organisasi, mencakup keragaman angkatan kerja, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga ini sudah barang tentu akan menambah perubahan sumber daya manusia. Ya. 2-3 tahun lalu, ya, adanya virus corona ini merubah perkembangan teknologi. Ya. Pembelajaran yang semula klasikal, tatap muka, sekarang bisa dilakukan secara online. Mulai dari TK, SD, SMP. Meskipun TK nggak semuanya, ya, ada beberapa yang dilakukan secara online. SD juga itu. Jadi ada hal yang sangat repot sekali untuk mengajari anak-anak SD untuk pembelajaran secara online. Ya, ini lambat laun kalau sudah dibiasakan maka akan berubah. Ya, akan berubah lingkungan manajemen sumber daya manusianya. Ini tadi tentang tanggung jawab MSDM. Tanggung jawab MSDM ini sebagai manajer lini atau fungsi lini, mengarahkan pekerjaan bawahan dan bertanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi melalui akses ke manajemen puncak dalam bidang-bidang seperti pengujian dan tindakan afirmatif. Ya, manajer ini posisinya menghubungkan ke manajemen puncak, kemudian menghubungkan kepada bawahan-bawahannya. Kemudian ada lagi fungsi koordinatif, koordinator kegiatan personel, sebuah tugas yang diferensiasi. Nah, kalau di kecamatan itu atau di desa itu, ya, ada manajer lininya, pimpinannya, kemudian ada fungsi koordinasinya dengan Babinsa, ya, dengan Kamtibmas, ya, dengan Satpol PP, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian sebagai manajer staff atau fungsi staff, manajer yang membantu, menasihati, memberikan saran kepada manajer lini. Nah, peran strategis MSDM. Peran strategis MSDM ini hasil penelitian, ya, yang dilakukan oleh pimpinan General Electric, bahwa MSDM itu lebih menekankan kepada pelatihan dan pengembangan. Nah, ini pelatihan dan pengembangan.
Jadi kalau tidak ada pelatihan dan pengembangan, maka pengembangan sumber daya manusia ini tidak akan hidup, tidak akan berubah. Ya. Oke. Dan sekarang manajemen strategi sumber daya manusia sebagai aset. Tidak memandang lagi sebagai pekerja, tidak memandang lagi sebagai buruh, tapi sebagai aset. Bagaimana diperhitungkan sumber daya manusia itu memiliki nilai. Kalau tidak ada, maka akan kehilangan. Kehilangan akan aset-aset. Kemudian sumber manusia ini ya memiliki keunggulan kompetitif, memiliki keunggulan bersaing yang mampu berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia, bahwa tantangannya terjadi pertambahan penduduk. Dengan pertambahan penduduk, maka akan terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Ya, kalau dulu ada program KB semasa Presiden Soeharto, sekarang program KB hilang ya. Program KB dua anak dengan satu istri. Kemudian ada istri lain 2 anak lagi ya, tetap anaknya 2 tapi dengan 2 istri atau lain-lain ya. Jadi agak mengalami pergeseran ya, pertambahan penduduk. Perubahan tata nilai ya, ada perbedaan nilai dari waktu ke waktu dari tempat yang berbeda. Ya, perubahan tata nilai ini juga menjadi suatu tantangan manajemen sumber daya manusia. Kalau dulu perubahan tata nilai pembelajaran dilakukan secara offline, kemudian berkembang pembelajaran secara online. Dulu pekerjaan bisa dilakukan di kantor, sekarang pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Nah, ini merubah tata nilai, ya, merubah tata nilai. Kemudian tingkat pendidikan, ya, ada keragaman kemampuan dan profesionalisme. Ya, tantangan manajemen sumber daya manusia ini tingkat pendidikan. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ya, tingkat emotional intelligensinya semakin tinggi. Ya, sehingga ada jiwa berontaknya. Nggak mau dengan gelar tinggi tapi kerjaannya itu saja. Nah, ya, tidak mau kerjaannya yang monoton. Ya, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka ada motion ya, ada motivasi untuk berpindah atau motivasi untuk beralih ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ya ini juga salah satu proses ya, emotional intelligence ya, pendidikan-pendidikan yang sekarang ini kita lalui ini lambat laun juga akan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi sehingga beralih. Nah, ini penelitian saya ini turnover intention ya, seiring juga dengan pengalaman individu saya sendiri, punya latar belakang pendidikan sehingga pindah ke tempat yang lebih berkembang. Teknologi, ya, teknologi menerapkan dan meningkatkan operasional secara efektif dan efisien. Ya, perkembangan teknologi bekerja bukan hanya dengan laptop sekarang, dengan handphone pun bisa bekerja. Autentifikasi atau verifikasi bisa melalui handphone. Ya, ini perkembangan tantangan-tantangan zaman, sehingga seorang pegawai juga harus disodorkan mampu nggak dia menggunakan teknologi, mampu nggak menggunakan Android. Nah, jadi sekarang sudah mulai ini, bahkan anak-anak kecil sudah lebih mahir malah ya menggunakan membuka operasional teknologi Android. Kemudian tantangan global. Nah, tantangan global ini borderless, tidak ada batas. Ya, memperluas penjualan, memperluas kepemilikan, memperluas kemampuan juga melalui globalisasi. Nah, ini fungsi-fungsi MSDM-nya. Fungsi-fungsi MSDM diawali dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan,
penilaian prestasi kerja, kinerja, kompensasi, dan terakhir pemutusan kerja. Nah, ini fungsi-fungsi sumber daya manusia. Ya. Mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penilaian prestasi kerja, kompensasi, pemutusan hubungan kerja. Diawali dari perencanaan. Semuanya harus punya rencana. Sama halnya juga dengan anggaran. Ya, menyusun anggaran sekarang ini tidak lagi menyusun anggaran tahun ini. Sekarang menyusun anggaran untuk tahun depan. Ya, kita menyusun anggaran untuk tahun depan. Jadi ada juga yang beranggapan anggaran sekarang belum selesai kok menyusun tahun depan. Nah, ini salah kaprah. Justru yang sekarang ini tinggal dilaksanakan dan tinggal dievaluasi atau direvisi. Tahun depan ini harus jalan lagi. Ya, ini perencanaan ini dalam manajemen sumber daya manusia juga sama, kita harus bisa jeli sumber daya manusia seperti apa untuk yang akan datang. Apakah cukup dengan kemampuan mengetik? Apakah cukup dengan kemampuan bikin surat, naskah surat? Nah, tentu saja tidak. Jadi ada kemampuan elektrik, ya, teknologi informasi, kemudian kemampuan komunikasi, ya, kemudian ada lagi kemampuan atau keahlian lainnya yang bisa di upgrade, ya. Upgrade-nya dari sini di pengembangan, nah, di upgrade-nya di pengembangan. Setelah perencanaan masuk rekrutmen. Bagaimana sumber daya manusia itu direkrut, ya, direkrut melalui penyaringan, kemudian diseleksi. Seleksi, perekrutmen, dan seleksi. Setelah ini masuk ke pengembangan. Setelah diterima masuk ke pengembangan. Pengembangan ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan, kemudian masuk ke penilaian prestasi kerja atau masuk ke kinerja. Kemudian dari penilaian prestasi kerja masuk ke recording in progress. Kompensasi. Ya, masuk ke kompensasi. Kompensasi ini bisa kompensasi finansial maupun kompensasi non finansial. Dan yang terakhir ini pemutusan hubungan kerja. Ya, sebentar. Izin dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang belum jelas? Halo Pak. Ya. Siap, izin Pak. Ya, gimana Pak Saifullah? Baik, Saifullah. Sekaligus mohon izin juga Pak, saya mungkin mewakili teman-teman untuk di reguler 3 ini. Jadi ya, untuk informasi dan materi mungkin nanti bisa saya nanti mengkonfirmasi ke Bapak gitu. Kemudian bertanya Pak kaitan tadi yang terkait dengan SDM, semakin bertambahnya SDM semakin sulit begitu mengatur manajemen SDM sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah selaku manajemen SDM sendiri, mungkin pertama adakah trik-trik dan tips apabila semakin bertambahnya sumber daya manusia, bagaimana gitu trik dan tips untuk mengatur, untuk membuat pengaturan itu menjadi simpel gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, terkadang mengatur manusia ini lebih sulit, juga terkadang juga mengatur manusia lebih mudah apabila posisi kita sebagai pimpinan. Nah, pada saat posisi kita berada di tengah-tengah, tadi manajer yang berada di tengah yang memang fungsinya hanya memberikan informasi ke bawah. Pertama, pertanyaannya, bolehkah kita langsung misalkan menginstruksikan ke bawah, dalam artian jika di bawah kita ini kurang maksimal manajemennya, bolehkah kita langsung berinstruksi ke karyawan langsung, atau mungkin ada etika-etika tersendiri? Itu Pak, terima kasih.
Ya, sebentar. Bisa ditulis di chatbook intinya tadi dalam pengembangan sumber daya manusia terkait dengan kekinian ya. Halo, Mas Saifullah? Halo? Ya, kalau kita lihat tadi ada tantangan. Ya, sebentar. Ini PowerPoint-nya, saya buka lagi. Ya, ya, tantangan manajemen. Ya, Pak Saifullah, kalau dilihat di sini ada beberapa tantangan pengembangan sumber daya manusia yang harus juga kita hadapi. Bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, banyak lulusan yang keluar, yang mulai ditingkatkan. Ya, banyak lulusan karena sekolah juga sudah mulai berkembang ya, bahkan di SMA sudah mulai melebar, penambahan SMA, penambahan SMK ya. Ini juga suatu dilematika, perguruan tinggi juga bertambah, banyak lulusan tapi serapan tenaga kerjanya yang belum tersedia atau serapan tenaga kerjanya yang terbatas. Nah, ini juga suatu penyeimbang, harus ada penyeimbang ya. Ditambah lagi pendidikan yang vokasional. Apakah pendidikan vokasionalnya sesuai ataukah tidak? Ataukah alat-alat kerjanya ya, alat-alat kerjanya apakah sesuai dengan kondisi kekinian? Kalau SMK otomotif contoh, alat-alat prakteknya bagaimana? Apakah masih karburator ya, ataukah sudah injection? Nah, sedangkan di dunia usaha itu yang sudah marak injection. Jangan-jangan yang diajarin karburator, saat menangani injection mesti belajar lagi. Nah, ini juga akan menambah tingkat peningkatan angka kerja yang tinggi dan tidak terserap. Ini perubahan tata nilai juga nih ada nih, tuh ya. Perubahan tata nilai dari waktu ke waktu memiliki perubahan nilai. Ya. Memiliki perubahan nilai. Kalau dulu pekerjaan harus dilakukan langsung bertatap muka, langsung ketemu. Sekarang pekerjaan bisa secara online. Persuratan juga bisa dilakukan secara online ya, dengan sistem informasi elektriknya. Tanda tangan juga selalu dilakukan secara online. Nah, ini juga tantangan juga ini tanda tangan nih. Ya, tanda tangannya asli ataukah palsu dengan adanya barcoding gini. Nah, sekarang kan sudah mulai marak ya tanda tangan elektrik. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan juga yang saya singgung tadi, tingkat pendidikan makin banyak ya. Kemudian seiring juga bekerja sambil meningkatkan pendidikan, sehingga dia harus keluar dari zona nyamannya, ya, harus keluar dari tempat pendidikannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan kelayakan pekerjaan dengan keseimbangan pendidikannya. Ya, ini salah satu beberapa tantangan ya, tantangan sumber daya manusia kita. Ya. Jadi kondisi-kondisi ini yang harus kita persiapkan dan kita juga jangan terlena. Tantangan-tantangan yang akan datang masih ada, bukan berarti sekarang sudah selesai dan masih ada. Ya, tantangan-tantangan zaman masih ada. Apalagi sekarang transaksi keuangan itu melalui metaverse ya, metaverse. Jadi uang-uang digital sudah mulai banyak beredar. Bagaimana uang digital ini bisa diakui dalam transaksi-transaksi keuangan.
Lalu bagaimana dengan penyiapan tenaga kerjanya? Apakah sudah mahir untuk bermain metaverse? Untuk mengoperasionalkan digital banking. Nah, ini juga kajian-kajian dalam tantangan sumber daya manusia. Ya. Itu ya Pak Saiful ya. Siap Pak, siap. Terima kasih banyak. Ya, ini siklus MSDM, melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan pegawai, merekrut dan menyeleksi calon pegawai, memberikan orientasi dan pelatihan bagi pegawai baru, menata atau mengolah sistem penggajian, menyediakan insentif dan kesejahteraan. Oh, yang tadi belum saya singgung ya, yang PHK. Nah, PHK ini ada PHK atau pemutusan hubungan kerja APS atas permintaan sendiri atau dipercepat, tidak normal, tidak sesuai dengan jatah waktunya. Ada juga yang normal, karena sudah jatuh tempo ya sudah. Dan ada juga yang MPP, jadi sebelum jatuh tempo ini mengajukan masa persiapan pensiun. Ya. Kemudian juga ada lagi pembekalan untuk menghadapi pensiun dengan diberikan pelatihan-pelatihan, ya, dengan diberikan permodalan-permodalan agar nanti kalau pensiun tidak post power syndrome, ya, tidak kaget, ya. Kemudian setelah PHK ada juga yang diberdayakan atau dikaryakan, ya. Jadi ini dikaryakan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan karyawan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, Bapak. Ya, silakan Ibu Ani. Saya Bu Ani Mutiatin, Bapak dari Magelang, ya. Oh, oke. Waduh. Ini langsung Magelang, Ibu. Iya, Bapak ini. Nah, ini tadi dari fungsi SDM itu kan ada perencanaan, kemudian sampai dengan kompensasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami itu kan ada di beberapa organisasi. Nah, kalau di organisasi, kemudian untuk yang dikompensasi itu mungkin yang bentuknya seperti apa gitu. Karena kalau organisasi kan dengan perusahaan ya ibaratnya itu kan berbeda. Nah, itu letak perbedaannya di mana dan kemudian kita kalau untuk meningkatkan SDM-nya itu bagaimana. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Ya. Ibu profesinya apa Ibu? Bu Ani? Saya guru Bapak ini, tapi karena kami kan di desa, jadi beberapa organisasi kita mengikuti gitu. Jadi kan perbedaannya kalau dengan yang di perusahaan ini kan pasti berbeda. Apalagi pertama ya dikompensasi itu mungkin bentuknya atau kemungkinan caranya, triknya ngoten yang bagaimana. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Saya juga kaget ternyata ada mahasiswa yang di Malang ya, Bu. Ya. Magelang, Bapak. Oh, Magelang, sorry. Magelang ya. Iya, Magelang. Magelangnya di mana ini, Bu? Di Gerabak, Pak ini. Oh iya, Magelang itu kota pensiun. Nah. Kota Borobudur nih Pak. Kota Borobudur ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Jadi gini Bu, nah di dalam pemerintahan sendiri ini kan melalui berbagai evolusi ya Bu, melalui perubahan-perubahan ya. Yang semula kantor desa itu ada mesin ketik, sekarang bukan mesin ketik lagi. Nah, sekarang ada komputer, laptop, bahkan internet. Nah, kemudian di dunia pendidikan atau di pemerintahan juga mulai berkembang, ya. Yang semula pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara manual sekarang sudah sistemis, ya, melalui elektrik atau melalui software atau melalui aplikasi-aplikasi.
Ya. Kemudian ada lagi adanya reinventing government, ReGov yang diperkenalkan. Jadi bagaimana mewirausahakan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah ini sudah reinvent government, bagaimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk meningkatkan PAD-nya dengan rambu-rambu sesuai dengan ketentuannya. Kemudian hingga ke desa juga dibentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, kaitan dengan kompensasi semula belum tahu apa sih kompensasi, apakah ada kompensasinya untuk tenaga-tenaga guru, tenaga-tenaga yang ada desa-desa. Ini juga nanti akan berjalan ya, seiring juga dengan perkembangan reinventing government. Kompensasi ini ada dua, Bu. Ada kompensasi finansial, ada kompensasi non finansial. Ya. Ibu adanya di guru diberikan kompensasi bisa melakukan mutasi ya, atau pemberian. Kalau secara finansial yang di daerah-daerah terpencil ini diberikan diberikan tunjangan, kompensasi ya, diberikan kompensasi atau diberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Ya, itu yang secara finansial, diberikan uang ya, kaitannya dengan uang. Ya, daerah tinggal karena sinyalnya susah untuk pekerjaan yang sifatnya online dikasih kompensasi kuota ya. Kemudian ada lagi yang non finansial, jadi boleh dikerjakan tapi tidak di kantor, tapi boleh di rumah ya. Kompensasi non finansial. Jadi gitu ya. Jadi kita menyerapnya agak disederhanakan. Nah, gitu Ibu. Kan anak-anak juga agak kewalahan, ada yang tahu internet, ada yang enggak, ada juga yang sampai naik ke atas pohon supaya bisa. Akhirnya bolehlah diberikan keringanan. Jadi tugas-tugasnya silahkan kirimkan ke gurunya, kan gitu. Dalam bentuk tulisan, nggak usah dikirim dalam bentuk soft file dan lain-lain. Ya, itu kompensasi yang sifatnya non finansial. Ya, gitu Bu. Nah ini juga di sini yang akhirnya akan dihadapkan pada competitive advantage, ya, keunggulan bersaing. Bagaimana keunggulan bersaing merupakan keunggulan yang lebih diperoleh dari konsumen. Dalam artian begini, competitive advantage ini, kapabilitas sumber daya manusia ini harus ditingkatkan. Bagaimana sumber daya manusia ini meningkat dengan adanya perkembangan keilmuan. Makin lama, makin bertambah keilmuannya, makin lama, makin bertambah kompetisinya, sehingga seorang individu mampu bersaing. Ibu ada di desa, tapi karena ibu rajin, tekun, sehingga ibu bisa juga dari desa bisa mengajarkan ke kota. Ya, ini keunggulan advantage juga. Kemudian daerah minus ya, Bantul itu Bu. Bantul itu dulunya gersang, sekarang sudah nggak gersang lagi ya. Ya punya keunggulan advantage, punya keunggulannya, baik keunggulannya dari alam, kemudian manusia-manusianya juga ditingkatkan. Oke. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Saya mohon izin dulu ini untuk pertemuan pertama, waktunya tidak full, kemungkinan nanti diampu dengan dosen lain. Saya izin nih karena nggak bisa saya maksimal kalau jam setelah ini. Makanya tadi saya izin ke akademik, saya mungkin sampai jam 2 karena harus menggeser yang satunya ya, jadwal yang satunya. Gitu. Atau pertanyaan lain silakan. Izin bertanya Bapak. Nggih. Monggo Pak. Saya pilot dari Magelang Pak. Wah, sama ya Pak. Oke, ya. Kebetulan satu kantor Pak. Oke. Pertanyaan pertama Pak, dalam mata kuliah ini nanti apakah kita ada semacam tugas atau proyek atau hanya ceramah saja? Kalau misalnya nanti ada proyek, apakah kita harus ke sebuah perusahaan kemudian kita ngambil data dan lain-lain? Itu mohon penjelasan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kaitannya dengan fenomena, mohon maaf,
tentang outsourcing, Pak, tentang kontrak kerja ya, Pak ya. Saya berpikiran bahwa bagaimana kemudian kalau suatu kontrak kerja akan menghasilkan SDM yang baik kalau dia kontraknya hanya 1 tahun, kemudian 2 tahun. Untuk berkenalan dengan perusahaan saja itu kan membutuhkan waktu beberapa bulan. Nah, kemudian dengan kontrak 1 tahun, kemudian dinilai kalau itu tidak menguntungkan perusahaan, maka kan kemudian akan dicari orang lain kan gitu, Pak. Nah, itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Karena banyak teman-teman kita yang semacam itu, Pak. Ada teman kita hanya kontrak 1 tahun, kemudian lepas, 2 tahun, kemudian lepas. Itu seolah-olah kan menguntungkan perusahaan, Pak. Sedangkan untuk karyawan sendiri, mereka yang mungkin bahkan ada yang tidak diberi pesangon, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Oke ya, terima kasih. Bapak di pendidikannya di apa, Pak? SMK atau di SMK, Pak. Oke, SMK. Jurusan otomotif. Ya, otomotif ya. Mungkin kalau otomotif mungkin bisa memahami alat-alat praktikum yang digunakan apa up to date ataukah tidak ya. Apakah mengikuti perkembangan enggak gitu. Atau jangan-jangan bahan yang dijadikan praktek ini keluaran tahun 70-an 80-an. Sedangkan sekarang kan paham. Itu ya, itu jadi ada gap ya, ada kesenjangan yang harus dilalui. Kemudian juga untuk yang sebentar ya Pak. Untuk yang kontrak, ya, outsourcing itu emang ada salah satu beban perusahaan untuk memberikan kewajiban-kewajibannya yang sangat berat, seperti nanti mesti THR, nanti mesti memberikan pensiunan dan lain-lain, sehingga dia lebih cenderung untuk part-time ya, kontrak. Bahkan di Serang ini ada salah satu perusahaan saat masuk di bulan puasa di stop, habis Lebaran panggil lagi, begitu. Jadi untuk menghindari, jadi ini salah satu trik dari perusahaan untuk mengelola tenaga kerjanya. Tapi mau disalahkan juga bagaimana, karena tenaga kerja juga taken kontraknya seperti itu. Jadi posisinya lemah. Nah, bagaimana nanti si tenaga kerja ini dengan pengalaman yang ada bisa turnover intention. Nah, jadi bagaimana pindah atau mencari ke tempat yang lain yang lebih layak. Kan nggak mau begitu-begitu terus kan, Pak. Nah, itu salah satu tantangan ke depan. Kemudian untuk pendidikan, ini kan kolaborasi ya. Nanti ini bidang akademik yang akan menjelaskan tentang itu ya, Pak. Mungkin jawabannya bukan, saya nggak bisa memberikan jawaban, karena program saya hanya diberikan amanah untuk mengajarkan. Cuman saya mengambil beberapa niche ya, saya gabungkan dari studi kasus, kemudian itu juga bisa diangkat. Seperti Bapak tadi tentang outsourcing juga bagaimana masa depannya itu bisa diangkat dalam satu judul untuk dilakukan penelitian. Dari sekarang ini sudah mulai diwacanakan, direspon supaya bisa mencurahkan pikiran-pikiran untuk menyelesaikan studi. Nah, itu aja ya Pak. Brainstorming itu sekarang. Nah, seperti Bapak tadi dengan bertanya hal seperti itu juga nanti bisa nanti dijajaki dalam bentuk judul, Pak. Kalau saya tangkap nanti, Pak. Bagaimana nasib outsourcing antara nasib outsourcing dalam pengembangan sumber daya manusia. Ya, nanti dalam outsourcing perusahaan juga kan yang melakukan rekrutmen, bisa rekrutmen internal dan eksternal. Eksternalnya nggak usah jauh-jauh lah, yang outsourcing saja, gitu bisa terjadi seperti itu. Gitu ya Pak. Berarti apa yang kita pelajari Pak, yang itu bagus, yang dari perkuliahan kemudian akan kalah dengan hukum dari pemerintah yang ya sudah diterapkan outsourcing aja. Ini kan perusahaan nggak pengeluaran juga nggak terlalu banyak. Ini menguntungkan perusahaan lah. Jadi yang kita pelajari kan kayaknya kok nganu Pak kalau diterapkan akan kalah dengan undang-undang outsourcing itu. Betul.
Jadi tadi yang ada saya sebutkan ada man labor, ada market labor ya Pak. Manpower dan market power ya. Kalau manpower ini yang mengolah sumber daya manusia orang-orang yang ya taruhlah yang perusahaan outsourcing ini ditingkatkan. Nah, nanti dia kan menjadi tanggung jawabnya si perusahaan outsourcing. Disubkan ke yang lain. Itu kan disubkan ke yang lain kan untuk bisa kerja ke yang lain tapi masih tanggung jawab ini kan. Nah, ini nanti diarahkannya ke ini, ke yang subnya ini. Kalau yang ini yang mencari lahan-lahannya. Mungkin itu Pak. Ya. Izin pertemuan mungkin saya akhiri dulu nggak Pak? Atau ada yang masih kurang selesai Pak? Masih ada ya, yang Pak. belum? Iya Pak, satu lagi Pak. Ya boleh. Terakhir, satu lagi Pak Ali. Punten. Ya, oke, siap. Satu lagi Pak Ali, punten Pak Ali. Ya. Iya. Perkenalkan saya Fatur Rahman. Saya mau bertanya tentang tadi disebutkan mengenai fungsi SDM ya Pak, di mana di situ ada planning, kemudian recruitment, kemudian development people, appraisal atau penilaian kinerja, kemudian benefit, sama terminate atau turnaround lah salah satunya. Nah, kebetulan karena saya juga di company swasta lagi, saya pengen bertanya bagaimana metode untuk mendapatkan calon employee itu sesuai requirement company, di mana sebagai misalkan saya nanti sebagai staff HRD, kita dituntut untuk merekrut karyawan itu right man, right place, kemudian right time. Nah, kemudian metode mana Pak yang lebih efektif, yaitu antara open recruitment, kemudian close recruitment atau close recruitment. Dari hal kita mencari seleksi rekrutmen karyawan yang notabene punya skill advance gitu Pak. Itu saja sih Pak Ali. Oke. Wah, ini baru ngasih tahu ini. Oke ya. Jadi internal dan eksternal ini. Terima kasih nih baru ngasih tahu nih Pak Osep. Saya baru ngeh nih kalau di jadi seleksi internal dan eksternal Pak. Ya, ini akan lebih baik lagi kalau misalkan seleksi internal akan lebih tahu persis ke tingkat kebutuhannya. Sehingga posisi-posisi bisa terisi. Kalau eksternal ini biasanya diberikan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga untuk melakukan seleksi yang lebih objektif. Ya. Hasilnya nanti diserahkan kepada pihak perusahaan. Ya. Oke, mungkin itu saja